Setiap kali saya masuk hadirat Tuhan, hati saya itu merasa enteng sekali. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak selalu menuntut. Dan yang pasti Dia tidak mengungkit-ungkit. Dia itu baik sekali. Sampai sekarang saya nggak pernah habis-habis kagum sama Tuhan. Benar, Tuhan itu seorang pribadi yang dilihat gitu, nggak pernah bisa selesai-selesai untuk dinikmati. Seperti sebuah lukisan, banyak orang suka lukisan-lukisan yang mahal di dunia ini. Mona Lisa contohnya, ngapain orang pergi jauh-jauh untuk dipelototin begitu? Karena memang ada nilai seninya. Tapi Allah kita lebih dari semua ciptaannya. Bahkan bikinan orang yang seringkali memukau tidak ada apa-apanya. Allah kita itu, setiap kali saya pikirkan tentang Tuhan, saya bayangkan saya berada di hadiratnya, hati itu rasanya mau lebih gitu. Allah kita itu betul-betul sumber berkat dan sukacita. Saya nggak serakah loh ya. Jadi saya tidak punya motivasi yang salah. Selama saya sadar ini saya nggak ada tuduhan di hati saya. Saya sama Tuhan itu nggak ada rasa sungkan sekarang maupun rasa bersalah. Enak punya hati nurani begitu, itu nggak tertuduh. Dan saya tahu di dalam hadirat Tuhan itu banyak berkat. Dan saya nggak mengucapkan ini berkat maksudnya selalu melulu materi. Berkat yang saya maksud di sini bukan berarti kita memanipulasi. Enggak. Tapi saya beritahu sekali lagi, Allah kita itu penuh sama berkat. Sayang sekali banyak anak-anak Tuhan masuk hadirat Tuhan itu nggak punya ekspektasi. Banyak anak Tuhan masuk itu cuma asal-asalan, termasuk saya kadang-kadang. Kita nggak pernah bergairah karena kita tidak lagi sadar bahwa Yesus itu punya banyak hadiah. Sekalipun kita nggak meminta, Dia menyediakan bagi kita. Justru karena kita nggak minta itu loh, belum minta itu loh, Tuhan mendahului. Mata kita belum lihat, telinga belum dengar, hati belum bayangkan, dan Tuhan sudah kantongin. Ada di sakunya. Saya kalau ketemu Tuhan tuh senang sekali. Kayak anak kecil ketemu grandparents atau kakek neneknya. Kakek nenek terkenal apa? Beda sama orang tua. Nah disinilah pahit manisnya menjadi orang tua. Orang tua itu harus mendidik anaknya kan. Tapi setiap kali didikan anak selalu terganggu dengan keputusan-keputusan kakek nenek yang melanggar perintah papa mama. Nggak boleh permen kasih terus. Tapi kadang-kadang kalau kita sebagai ortu ya, apalagi jangan marah, apalagi kalau itu mertua Anda yang kasih, nggak apa-apa. Memang panggilan kakek dan nenek, opa, omah, itu selalu untuk memanjakan cucunya. Kita orang tua yang ngomel-ngomeli. Jangan cuma lihat Tuhan sebagai Bapa. Dialah the ancient of days. Dia lebih daripada kakek nenek mama manapun. Kalau ada yang berjanggut putih, janggutnya Tuhan lebih putih. Kalau ada yang muda, Yesus lebih muda. Dia kekal dulu, sekarang, selamanya. Dengan kata lain, masuk ke hadirat Allah itu Anda akan dimanja. Udahlah, Tuhan pandai untuk mengubah semua hukum. Bukan berarti Dia melanggar firman-Nya. Dia akan memanjakan Anda dengan segala berkat. Sehingga semua malaikat garu-garu kepala berkata, Tuhan, kenapa Engkau manjakan mereka? Memang panggilanku adalah untuk memanjakan anak-anakku. Kayak begitu. Kalau saya lihat anak-anak saya, ya kan, dikasih ini itu, papa mama bilang mainan cuma satu, dikasih 11 sama ama ayahnya, sama opa omanya. Apa boleh buat? Masa saya mau marahi orang tua kami? Nggak mungkin, karena mereka memang terpanggil untuk memanjakan. Kita yang harus memperbaiki kerusakan. Allah tidak selalu menuntut, ngerti maksudnya? Dia nggak selalu begini, hati-hati, jaga hati lo ya. Nanti salah motivasi. Tuhan tuh nggak melulu menjadi polisi. Kadang-kadang Tuhan itu bahasa Surabaya brol-brolan. Dia nggak peduli kalau hati Anda salah sedikit. Dia ingin menyenangkanmu. Allah itu sumber berkat. Bergairahlah kalau masuk hadirat Tuhan, karena Dia membawa banyak kado bersama dengan Dia. Amin. Tahu lagu ini nggak? Ini lagu lama. Saya nyanyikan sekali. Saya ngiang-ngiang di hati saya sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Sama-sama katakan sama saya, mulialah namamu Tuhan,
Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah, mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya, selamanya. Nah, sekarang sudah bisa ya sama-sama nyanyikan dengan hati bangga, katakan mulialah namamu Tuhan. Berkat-Nya melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Katakan tanpa rasa bersalah, mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi, mulialah namamu Tuhan. Katakan tanpa ada tuduhan di hati, mulialah namamu Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang baru hari ini. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mari kita memuji Dia, katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Katakan sama-sama, kudus, sembah Dia, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan selamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lekas duduk, buka Alkitab di Lukas 5. Saya kasih judul khotbah saya, God's Stupid Blessings. Berkat Allah, berkat yang bodoh dari Allah. Maksudnya apa? Jangan hakimi dulu sebuah buku dari halaman depannya. Tulis saja judulnya, saya jelaskan di ayat-ayatnya, Anda akan mengerti maksudnya. God's Stupid Blessings. Tuhan itu ahlinya membuat orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang, memilih orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya pintar. Dan bahkan salib pun dianggap kebodohan oleh dunia ini. Masa yang namanya Allah memenangkan peperangannya atas dosa dan maut lewat kematian? Kenapa Tuhan Yesus menaklukkan dunia lewat kelemahan, digiring seperti domba sembelihan, tidak mengucapkan sepatah kata apapun juga? Cara Tuhan itu nggak bisa dipahami orang, ya. Dan Tuhan itu memang ahlinya membuat sesuatu yang nggak masuk akal. Yang kalau diceritakan orang bilang hanya orang idiot yang akan percaya yang begitu. Ya. Sebelum kita menjadi seperti anak kecil, kita nggak akan bisa melihat mujizat pekerjaannya kalau kita terlalu banyak menganalisa. Saya tidak mengatakan mengajarkan semuanya ini dengan harapan untuk membunuh intelek kita. Saya juga bukan orang bodoh dan tolol. Saya bisa berpikir, sejak kecil saya juara 1, juara umum secara akademis. Saya jadi hamba Tuhan bukan karena saya nggak bisa sekolah, tapi karena saya memperoleh sebuah pewahyuan tentang siapa Yesus Kristus yang jauh melebihi semua pengetahuan yang pernah saya pelajari di masa lalu. Yesus tidak bisa masuk dalam akal. Karena itu, kalau kita mau mengalami pekerjaan tangannya yang ajaib, kita
Kita harus punya hati seperti anak kecil. Karena seringkali pekerjaannya kebodohan di mata manusia. Saya sebut aja judul hari ini, God's Stupid Blessings. Berkat yang bodoh dari Allah yang pintar. Saya ajak kita melihat ceritanya di Lukas 5. Karena di kebaktian doa malam ini saya mau bicara tentang berkat aja. Saya terdorong, tergerak hati saya untuk tanpa rasa bersalah ngomong soal ini. Karena seringkali kita berbicara firman Tuhan, was-was dan hati-hati. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan nanti disalah mengerti orang atau disalahgunakan. Tapi di kebaktian doa malam beda dengan kebaktian hari Minggu. Hari Minggu pengajaran. Tapi kebaktian doa malam kita banyak bicara full murni tentang janji. Amin. Supaya nanti kalau kita berdoa setelah ini kita bisa klaim janji Tuhan tanpa ada halangan dan rintangan di dada kita. Alkitab berkata barang siapa minta pada Tuhan, jikalau di dalam dirinya tidak ada tuduhan, dia mendapatkan, memperoleh apa yang dia mohonkan. Saya mau ajarkan kepada kita berdoa dengan nafas lega. Berdoa bukan seperti orang-orang diburu mau dibunuh. Miliki hubungan yang langgeng dengan Bapa. Percayalah bahwa di mata Bapa Anda dan saya sempurna karena hubungan kita dengan Yesus. Jangan ada di sini yang merasa bisa lebih layak karena perbuatannya. Bukan berarti kita di sini boleh sembarangan berdosa lalu masuk hadirat Allah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Allah Bapa juga yang mengajarkan apa artinya pertobatan. Tapi saya mau ajarkan kalau Anda sekarang sekalipun gak sempurna, Anda punya nurani sekarang benar sama Allah, jangan takut meminta kesembuhan atau berkat finansial atau apapun juga. Buka mulut, aku akan isi, kata Tuhan Yesus. Amin. I'm expecting miracles tonight. Saya mengharapkan mujizat malam ini. Kalau enggak, lebih baik saya tidur saja Jumat malam. Ngapain saya keluar ke gereja kalau saya tidak melihat sebuah mujizat terjadi? Dan saya tidak mengharapkan mujizat bagi saya sendiri saja. Saya mengharapkan mujizat bagi setiap pendengar saya saat ini juga, yaitu setiap Anda. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lukas pasal yang kelima, penjala ikan menjadi penjala manusia, ayat 1-7, ayat 1-6 adalah bahan materi firman Tuhan yang saya bagi. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Stop. Jangan cuma dengar doang. Jangan hanya mendengar saja. Mendengar tidak melakukan, apalagi tidak percaya, tidak akan memperoleh apa-apa. Yakobus berkata, orang yang berhati dua, berpikiran mengganda, tidak akan memperoleh sesuatu dari Roh Kudus. Yakobus juga berkata, orang yang mendengar firman Tuhan lalu tidak percaya dan dia tidak melakukannya, dia keluar seperti seolah-olah orang yang melihat wajahnya di cermin lalu lupa sendiri. Di sini ayat pertama belum terjadi mujizat. Karena mereka cuma mendengar. Saya percaya di level ini sekarang, kalau saya berdoa, mujizat akan tipis sekali. Tipis. Bukannya Tuhan kalau melakukan mujizat itu harus di akhir ibadah loh ya, pas altar call. Oh, Tuhan bisa melakukannya kapan saja. Di FKA juga terbukti orang sembuh ketika puji-pujian. Tapi atmosfer sudah dibangun jauh hari. Nah, bagaimana kita datang ke gereja menentukan apa yang akan kita terima? Kalau kita datangnya clueless, nggak tahu mau apa, nggak tahu mau terima apa, ya kita juga terima sesuatu yang samar-samar ketika pulang nanti. Kalau saya berdoa sekarang, Tuhan bisa melakukan mujizat, tapi seperti di Nazaret. Karena banyak di antara kita percaya namun nggak percaya. Percayanya percaya logika. Ya, Yesus ada, tapi nggak percaya karena hatinya nggak bergairah dan punya ekspektasi apa-apa. Kalau saya doa sekarang seperti Nazaret, Yesus di Nazaret, cuma 1-2 aja yang terima mujizat. Tapi kalau firman ini Anda ikuti terus, saya bagikan prinsip-prinsip kerajaan Allah bukan sekedar teori. Anda tangkap segenap hati. Pada waktu yang tepat nanti, Roh Kudus akan turun demikian rupa, Anda akan menerima mujizat yang kreatif sekali. Mau? Makanya berdoalah, jangan sampai ditutup sekarang kebaktiannya doa berkat. Rugi sekali, potensi ibadah ini luar biasa kekuatannya. Doa malam, mau jadi seperti apa tergantung yang datang dan yang nyetir. Ini bisa jadi kebaktian biasa rutinitas pulang, bisa juga. Tapi kalau harapan kita naikkan, bisa juga mencapai lebih tinggi tangga-tangga Yakub tersebut. Saya mau ajak Anda sekarang, sebelum saya beranjak ke ayat 2, coba mulai berpikir, kenapa kita datang di doa malam ini, apa ekspektasi Anda? Kalau belum punya, milikilah.
Sekarang waktunya, belum terlambat. Anggaplah di pasal ini, ayat pertama, masih pengumuman sekarang. Ayat yang kedua. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Garis bawahi kata telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini adalah suatu situasi ketika Yesus temukan murid-muridnya dalam keadaan yang lagi down hatinya. Kita tahulah, yang pernah baca ayat ini tahu cerita ini. Ini cerita tentang bagaimana murid-murid semalam-malaman memancing ikan, menjala, bukan cuma pakai pancing, pakai jala, nggak nangkap satu pun ekor ikan. Bukan satu ekor ikan, ekornya pun nggak ada. Jadi mereka dalam keadaan down. Pagi-pagi di mana seharusnya mereka panen ikan atau mereka berlayar lagi, mereka sudah gulung tikar. Ini yang disebut dari kata gulung tikar di sini. Mereka gulung jala. Mereka turun. Nelayan-nelayan itu telah turun dan sedang membasuh jalannya. Oke, apapun keadaan kita sekarang jangan diperhatikan. Itu adalah rumus untuk sebuah mujizat. Keadaan kita hari ini, masalah berkuadrat-kuadrat di tangan Sang Pencipta bisa menjadi rumus nuklir yang luar biasa. Jangan lihat keadaan Anda sekarang. Bahkan inilah hikmat Tuhan yang pertama yang saya mau bagikan lewat cerita ini. Downtime is always a preparation time. Atau waktu turun, bisnis turun, kesehatan turun, damai sejahtera turun. Seharusnya nggak boleh turun sih, damai sejahtera itu kan di hati. Tapi ya sudah, banyak orang yang damainya turun. Lalu habis itu income masukan turun. Ketika turun, apapun turun, jangan ikut-ikut semangatnya turun. Itu adalah rumus bencana. Ketika turun, serahkan ke kaki Yesus. Sebab keadaan Anda akan menjadi gini. Kegagalan Anda menjadi pendahuluan sukses Anda nanti. Kegagalan Anda yang terbesar bisa menjadi makanan hidangan untuk sebuah pesta keberhasilan yang gilang gemilang. Jangan lihat lubang ketika Anda lihat donat. Semakin gede lubangnya, semakin panjang adonannya. Tolong bisa melihat kesempatan dalam kesempitan. Jangan cuma kesempatan dalam kesempitan diasosiasikan dengan maling-maling, pencuri-pencuri, dan orang-orang jahat, apalagi setan. Anak Tuhan katanya punya iman. Iman itu dapat diterjemahkan dengan sederhana. Bisa melihat kesempatan ketika dihimpit dalam kesempitan. Kalau kita nggak bisa melihat itu, kita bukanlah umat beriman. Setiap kali ada sesuatu yang turun dalam hidup kita dan tidak mengenakan, itu adalah masa persiapan. Coba Anda perhatikan, ketika nelayan-nelayan itu turun, mereka melakukan apa? Mereka dikatakan di sini, di ayat yang kedua, membasuh jalannya. Kata membasuh jalannya sebenarnya mereka bukan cuma membasuh jalannya lalu dimandiin, dipakai, lalu disyampoin. Ngapain jalannya disyampoin? Yang mereka lakukan ketika membasuh jala itu begini. Mereka membasuh jalannya, mereka gulung sambil mereka lihat apakah ada yang koyak atau tidak. Karena mereka tidak bisa melihatnya ketika jala itu ditaburkan tadi. Ketika Anda sedang membersihkan, membasuh jala, itu mereka juga sedang menjahitnya. Mereka lihat apakah ada yang robek. Karena jala itu fungsinya begini. Dia ditebarkan, lalu ada berat-beratan atau apa, batu kayak atau apa kayak dilemparin, itu jala dilemparin flat atau datar untuk bisa merata ke lautan sebagian, lalu dia turun ke bawah karena ada berat-beratannya, ada weight atau sesuatu yang berat, dia turun ke bawah, lalu ditarik, terperangkaplah ikan-ikan di dalamnya. Demikianlah cara jala itu bekerja dan berfungsi. Jadi kalau sampai ada koyak, maka semua ikan itu akan masuk melalui koyak itu. Atau jikalau ikannya banyak, sedangkan jalannya tidak koyak namun tidak kuat, tidak didouble jahit, triple, quadruple jahit, maka koyaklah jala itu, lepaslah semua ikannya. Iya kalau cuma ikan bandeng. Kalau ikan tuna sirip biru, 1 ekor begini 2 miliar.
Itu ikan kelas kakap lepas dari tangkapan. Bisa merugi besar itu perusahaan. Bensinnya berapa naik boot ke sana? Zaman dulu belum ada bensin-bensinan. Cuma zamannya sekarang coba. Sekali keluar itu resiko besar. Lalu hikmatnya di mana? Ketika mereka down itu, jangan ketika Anda down, Anda tertidur. Sudahlah, taruh, gua tidur saja. Rugi. Ketika down, inspeksi. Lihat di bagian mana yang perlu Anda kuatkan. Downtime is prep time. Pada waktu Anda lagi down, apapun turun, itu persiapan, itu musim, itu persiapan, berbuahlah pada musimnya. Sedown-down gimana hatinya? Coba perkuat imanmu. Perkuat apa yang goyah, koyak, dan potensi pecah. Lihat apakah ada jahitan yang sudah kadaluarsa. Jahit 2 kali, 3 kali. Sebab nanti ketika banyak ikan dan waktunya tiba untuk menuai, ketika ada perintah sangkakala berbunyi, tebarkan jala, Anda sudah gak bisa jahit saat itu. Banyak orang mengeluh, kenapa aku sekarang banyak nganggur ya? Banyak nganggur, banyak doa, jangan banyak ngeluh. Ada waktunya nanti doa pun susah kayak Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Didesak dengan begitu banyak orang. Gak bisa kemana-mana, berdoa pun harus pukul 5. Bahkan pukul 3 Tuhan Yesus. Saya merasakannya bukan berarti saya sok sibuk hari ini. Besok saya akan berkhotbah, saya akan jelaskan bagaimana hidup itu begitu mendesak, prioritas pun mudah sekali terdorong ke belakang. By the way, besok kalau Anda yang bukan dari ibadah yang tetap di hari Minggu, maksudnya kalau Anda sudah di AOG, datang ke AOG gitu ya, besok saya akan sampaikan soal Hagai, soal prioritas, soal ngatur waktu. Soal ngatur apa yang penting, bukan cuma apa yang mendesak. Kalau cuma mendesak saja, banyak hal diselesaikan, ujungnya kita nggak bangun apa-apa. Nanti besok saya sampaikan. Besok lusa, bagi yang AOG, yang anak-anak muda yang belum ikut AOG juga silakan ikut. Saya mau bicara soal cinta, wah ini menarik sekali nanti. Judulnya kemungkinan Gerbang, Penebus, dan 10 Saksi. Nantikan nanti di teater terdekat Anda. Apa itu gerbang, penebus, dan 10 saksi? Tunggu tanggal mainnya ya. Hari Minggu nanti di PTC pukul 10. Yang anak-anak muda silakan datang. Yang anak-anak muda di kebaktian umum juga biasanya datang. Anda bisa datang di kebaktian sorenya, Anda ikut AOG dulu nggak apa-apa ya. Oke, kembali lagi ke sini. Sampai mana tadi saya bicara? Sampai mana? Oh iya, jahit jala ya. Jadi kalau lagi sekarang ini saya bukannya mau sok sibuk ya. Hari-hari ini saya bisa saja bukan cemburu, iri dengan waktu-waktu masa-masa di mana waktu kita di Ungaran dulu Pak Yohanes, banyak waktu kita bisa bersama-sama. I thank God. Tahun 90 berapa itu saya dengan Pak Yohanes di Ungaran. Kita Senin-Senin, ingat ya kalau Senin ya. Kita kemana, di rumahnya salah satu pengerja, duduk di sana, panggil nasi goreng babat ala Jawa Tengah, makan bareng-bareng. Saya banyak cerita, banyak memuridkan mereka. Mana ada waktu begitu sekarang? Senin semua kantor off di sini, saya nggak off, lampu ini nyala terus. Urusan saya banyak meskipun Senin. Saya kalau sekarang istirahat harus curi-curi waktu, harus pandai-pandai untuk menyelinap. Nggak bisa, gitu nggak mungkin bisa. Kadang-kadang ada orang yang mengeluh kok tidak punya banyak pekerjaan. Ketika pekerjaan terlalu banyak, kita mengeluh, terlalu sibuk dan terlalu lelah. Saya kadang-kadang mikir zaman dulu enak juga ya. Tapi puji Tuhan, aku sudah berbuah zaman itu. Siapa yang perlu kumuridkan, kumuridkan. Waktu kita berdoa banyak banget, nggak ada yang ganggu. Kita sekali naik di loteng atas, kita berdoa bisa berjam-jam, 6 jam, nggak tahu, pokoknya berjam-jam seharian. Sekarang saya baru berdoa, tok. Doa kering. Jadi saya kalau harus doa, harus lari ke bukit doa. Harus lari, bukan berarti saya nggak doa tiap hari. Ada saat teduhnya, tapi maksud saya adalah kapasitas yang lebih. Nggak cuma doa saat teduh, saya mau lebih lagi. Karena saya pikir lagi, iya ya. When business, waktu ketika aktivitas itu down, turun. Pakai waktu untuk berdoa dong. Kok belum banyak kerjaan ya? Cari kerjaan, ngelamar sana sini. Jangan idealistis. Apa yang ditawarkan? Ambillah daripada tidak punya pekerjaan sama sekali. Tapi jangan mengeluh waktu-waktu yang masih ada.
berapa jam sehari, gunakan semaksimal mungkin. Berdoa, melayani, berbuat baik, bisa. Persiapkan dirimu, ada waktunya nanti. Hidup itu roller coaster. Banyak orang minta sukses, bukan? Tahukah sukses itu dengan harga? Berarti Anda harus punya lebih sedikit waktu dari sebelumnya. Jangan cepat-cepat mau sukses kalau belum siap. Mana bisa kita bangkit kalau ketika kita turun? Mana bisa kita naik kalau kita nggak tahu gimana caranya turun? Berbuahlah pada musimnya, naik turun, tetap untuk kemuliaan Tuhan. Ketika mereka lagi turun itu, nelayan-nelayan itu menjahit. Karena sebentar lagi, Anda tahu nggak ayat ini? Kan sudah tahu lah ya cerita ini. Terakhirnya, jala mereka hampir koyak, bukan? Nanti kalau Anda lihat di ayat 6, nggak usah saya lihat sekarang ya. Di ayat 6 katanya, dan jala mereka mulai koyak. Andai kata mereka tidak jahit di ayat 2, ayat 6 bunyinya beda. Bukan jala mereka mulai koyak. Jala mereka sudah koyak. Jalannya nggak koyak, itu bukan karena mujizat semata-mata. Tapi karena Tuhan menghargai kerja keras mereka ketika mereka turun. Jadi ayat 6 itu beda cerita apabila mereka tadinya bermalas-malasan atau beralasan untuk tidak berbuat apa-apa hanya karena Gang Dao lagi turun. Untungnya di ayat 2, mereka menjahit, membasuh jalannya, merawatnya. Sehingga di ayat 6 ketika kejutan Allah diberikan, tidak ada satupun ikan tuna yang melepaskan dirinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. By the way, di sana nggak ada ikan tuna sih, ikan yang lain. Tapi intinya, rezeki mereka tidak lepas. Karena ayat 2, bersyukurlah untuk downtime. Karena suksesmu dan suksesku suatu hari kelak bergantung dengan waktu-waktu ketika kita mengalami penurunan. Bisa tangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara? Saya sedang mempersiapkan bejananya, yaitu Anda. Saya sedang mempersiapkan kirbatnya. Sebab sebentar lagi kalau kuasa mujizat turun, saya tidak mau semuanya bocor. Nggak karuan. Kita lihat berikutnya, kata ayat-ayat berikutnya ya. Ayat keberapa ini sekarang? 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu, itu maksudnya Yesus, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Garis bawahi kata perahu Simon. Yang kedua, hikmat yang pertama tadi adalah waktu turun, adalah waktu persiapan. Yang kedua adalah Tuhan mau memakai apa yang kita miliki. Apa yang Anda punya? 5 roti 2 ikan contohnya. Tuhan mau gunakan itu. Tuhan kalau mau ciptakan perahu baru atau pakai perahu yang baru grace, dia juga bisa. Tapi dia pilih perahu yang second hand. Perahu yang di Surabaya perahu yang lawas gitu ya. Perahu yang lama. Dia pilih perahu Petrus. Luar biasa, Tuhan itu ingin memakai apa yang ada. Dan dia pilih perahu Petrus. Apa yang ada padamu? Nah, Petrus ini belum mengerti cara kerja Allah. Jadi Petrus mengizinkan Tuhan Yesus pakai perahunya itu bukan karena iman loh. Buktinya di ayat-ayat berikutnya nanti ketika Tuhan suruh dia tebarkan jala, dia ragu-ragu. Jadi dia meminjamkan perahu bukan karena iman. Banyak orang mengizinkan Yesus masuk hidupnya, tapi berhenti di sana. Dia percaya perahunya diisi Yesus, tapi nggak percaya Yesus bisa isi jalannya. Itulah sebabnya, itu yang saya sebut dengan mentalitas kemiskinan. Mentalitas kemiskinan itu bukan tidak sama dengan orang yang tidak diberkati dengan harta jasmani atau materi. Nggak ada hubungannya dengan seberapa kaya atau seberapa tidak punya seseorang. Mentalitas seseorang terpisah dari harta duniawinya. Seseorang yang punya mentalitas yang kaya di mata Allah, itu disebut iman, adalah orang yang bisa melihat apa yang dia miliki bisa dipakai oleh Tuhan. Sekalipun cuma 5 roti, 2 ikan. Dan Tuhan punya cara kerja itu unik sekali. Kalau coba kita lihat ayat keempat sekarang. Ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.
Coba Anda perhatikan sebentar. Di kata tebarkanlah jalamu itu di dalam bahasa aslinya, bahkan bahasa Inggrisnya, bunyinya majemuk. Tebarkanlah jalamu. Your nets. Perhatikan ya. Your nets. Tuhan minta supaya Petrus menebarkan semua jala yang ada padanya. Cuman Petrus bimbang. Kalau Tuhan tuh bicara sama Petrus begini loh, ingin memberi pesan. Terus, kalau kamu mau lemparkan sesuatu di kakiku, lemparkan semuanya, jangan tanggung setengah. Lemparkan semua jala yang kau miliki ke dalam laut, karena aku yang menyuruhnya. Keberhasilanmu, inilah pelajaran berharga buat Petrus dan kawan-kawannya. Keberhasilanmu bukan berasal karena perbuatanmu dan usahamu, tapi karena perkataanku. Kita bisa berusaha, tapi hanya berhasil jikalau sesudah Tuhan berkata. Kalau tidak, kita bisa berjeripayah, hasilnya tidak ada. Seperti para rasul dan murid-murid Yesus ini. Tuhan ingin memberikan sebuah prinsip luar biasa ketika dia menginjakkan kaki ke perahu Petrus. Satu, aku mau pakai perahumu. Aku mau pakai jalamu. Tebar semua jalamu. Berarti lebih dari satu. Tapi nanti kita lihat. Kita lihat dulu aja, coba ya. Kita lihat ayat yang ke-5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Untungnya dia nggak beritahu semua yang ada dalam isi otaknya. Saya yakin kalau semua dicurahkan, bunyinya pasti ada ketambahan kalimat ini. Engkau itu anak tukang kayu. Atau tukang kayu lah, bukan anak tukang kayu. Dia juga tukang kayu, Tuhan Yesus kan. Tahu apa soal mancing-memancing? Kami dari lahir langsung cemplung lautan. Ini sudah berapa keturunan kami tahu seluk-beluk ikan. Bahkan bahasa ikan pun kami bisa. Bayangin, Petrus itu bicara gini, apa bedanya dengan ketambahan kalimat ini? Dia bilang kami itu udah tangkap semalam-malaman. Ini kan dengan kata lain ada pesan di baliknya. Ya kan? Kalau ada orang ngomong sama, ini sarkastik namanya. Kalau saya lagi pegang piring ini, Anda tanya, loh, kalau ada orang tanya sama kita ya kan, ini orang yang tidak menyenangkan begitu. Kalau ada, contohnya, Anda pegang piring ini, ditanya sama teman, ayo, sudah makan belum? Nah ini apa? Ngerti maksudnya? Kalau dia diberitahu Tuhan, beritahu sama dia, taburkan, tebarkan jalamu, dia berkata, udah semalaman. Itu dengan kata lain, Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Saya lebih pintar. Di taraf ini tidak bisa terjadi mujizat, belum ada ikan. Ketika kita masih sok pintar sama Tuhan, kita merasa Tuhan tidak bisa mengerti bidang bisnis kita. Loh, Tuhan itu kan urusan gereja. Tahu apa soal ekspor impor? Tahu apa soal salon dan potong rambut orang? Tahu apa soal penyet-penyetan? Di taraf itu hati manusia masih seperti kerak nasi. Tidak bisa menjadi makanan dan persembahan yang hidup bagi Allah. Belum ada mujizat. Dan kalau Anda mau melihat mujizat, Anda mesti rela tampak bodoh di hadapan Allah. Makanya untungnya Petrus melanjutkan dengan berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya Tuhan, keberhasilanku bukan karena usahaku, tapi karena perkataanmu. Aku akan menebarkan jala juga. Nah, Petrus ini termasuk kemajuan. Jangan kita negatif. Puji Tuhan, Petrus memilih untuk tetap percaya. Meskipun percayanya setengah-setengah. Nggak bisa salahkan dialah. Saya kalau jadi dia juga pasti akan sama. Mau tahu nggak Petrus bilang apa? Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jala yang Anda baca berikutnya keluar dari mulut Petrus, itu bukan majemuk lagi, tapi net. Itu singular atau tunggal. Yesus bilang, terus tebar jala-jalamu semua ya. Petrus berkata, oke bos, saya tebar satu ya. Nah itulah permulaan masalah jala hampir koyak tersebut. Sampai perahu hampir tenggelam. Nanti Anda akan lihat. Saudara tahu enggak? Tuhan itu, kita harus ngerti prinsip ini. Selalu menggunakan
apa yang kita ada, yang kita punya, jangan persembahkan setengah. Sama Tuhan itu totalitas. Bukan jumlahnya, dan saya bukan bicara soal uang, saya bicara soal talenta, hidup, hati, pikiran, all sama Tuhan. Baru merupakan persembahan yang hidup. Dan Tuhan itu ahlinya memakai apa yang kita miliki, apa yang ada, memakai apa yang ada untuk menciptakan sesuatu yang belum ada. Tuhan ahlinya menggunakan apa yang kita punya untuk memberikan kepada kita apa yang kita belum miliki. Contohnya, di zaman Elisa, ada satu orang nabi pinjam kapak. Itu pinjaman tuh ngredit itu. Pernah lihat di mobil nggak tulisan, jangan ditabrak, mobil ini belum lunas dibayar. Itu kapak juga belum lunas dibayar, dipakai untuk bisnis kayu. Itu modal kerja. Tapi ketika kapak itu kepala kapak itu tenggelam karena dia adalah logam, maka paniklah dia karena dia pasti akan terlibat hutang. Dan dia berseru, Tuanku, guru, Elisa, kapakku tenggelam. Apa yang Elisa lakukan? Apa yang kau punya? Aku cuma punya stick kayu ini. Itu mungkin kayu yang dia ambil di dekat sana, yang dia bisa ulurkan tangannya dan peroleh, atau mungkin juga kayu dari kepala kapak itu, saya tidak tahu. Elisa bilang, lemparkan ke dalam. Dia mungkin bilang, aku ini nabi tapi nggak bodoh ya. Apa dengan melempar ke dalam memangnya bisa terjadi apa? Ketika dilemparkan, kepala kapak itu mengapung. Tuhan selalu pakai, bukan sesuatu yang nggak ada. Tuhan mau libatkan kita dalam pekerjaannya. Tuhan selalu pakai apa yang kita punya untuk memberikan kepada kita apa yang kita belum miliki. He doesn't give us what we ask for. He gives us what it takes for us to get what we ask for. Dia tidak memberikan kepada kita persis kadang-kadang seperti yang kita minta. Tuhan, aku minta buah, langsung pung, buah muncul. Tuhan bilang, Tuhan, aku minta buah. Tuhan akan kasih kita tangga untuk bisa naik ke pohon itu dan mengambil buah itu. Dia mau kita melibatkan kita dalam pekerjaannya. Allah kita tuh luar biasa. Tapi Petrus di sini, masalah Petrus ialah pengalamannya. Justru karena dia terlalu pengalaman itulah dia tidak bersandar dengan iman lagi. Prediksi Petrus keluar dari traumanya. Semalam-malaman gua nggak dapat ikan. Poin yang pertama tadi saya beritahu kepada Anda hikmat dari pelajaran tentang God's stupid blessings ini. Berkat yang bodoh seolah-olah dari Allah ini. Yang pertama adalah waktu turun adalah waktu persiapan. Yang kedua adalah Tuhan pakai apa yang kita punya, yang kita miliki. Jangan berkata aku tidak punya apa-apa, pasti punya sesuatu. Yang ketiga, ingat ini, masa lalu tidak menentukan masa depan. Jadi kalau Anda kalah di malam hari, jangan prediksi apa yang akan terjadi di pagi hari. Apa yang terjadi tadi malam, tidak tentu akan terulang lagi pagi ini. Jadilah umat yang beriman. Hari itu, ada sesuatu yang terjadi. Petrus kan menebarkan satu jala, padahal Tuhan minta semua jala. Tapi Tuhan tetap baik. Kan Tuhan sendiri mengatakan, iman itu nggak perlu gede-gede. Sebesar biji sesawi aja terjadi. Betul nggak? Nah ini kejadiannya di ayat 6 nih. Dan setelah mereka melakukannya, maksudnya menebar jala itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, hari itu, semua ikan yang tertangkap itu menjadi bodoh seketika. Ikan itu jangan dipandang dia nggak punya otak ya, dia itu pinter loh. Ikan itu pinter, ikan saya aja di rumah. Kalau saya pegang makanan, datang semua. Ya kan? Kalau saya pegang pancing, dia lari semuanya. Dia nggak tahu ya. Ikan itu pun pinter. Ikan kalau lihat jala, dia lari atau mendekat. Lari. Dia lihat dulu. Karena itu para nelayan ini, mereka memancing menjala ikan itu pada siang atau malam hari. Ikan itu keluarnya malam atau siang? Malam. Nggak tahu ya. Ikan saya yang saya tahu ya kan. Kalau malam, keluar semua. Malam, saya nyalain lampu, gitu ya, yang di dekatnya kolam situ, langsung.
Tapi hari itu semua ikan menjadi bodoh. Tuhan punya sense of humor atau punya rasa humor yang tinggi. Dia berkata, Petrus, dan dia melihat Petrus dengan penuh kasih sayang. Hari ini aku akan memberi kalian edukasi. Keturunan nelayan sudah turun-temurun. Dari nenek moyang nelayan semua. Hari ini belajarlah dari tukang kayu. Aku buat semua hukum alam berubah. Detik ini juga. Tabur! Disuruh tebarkan. Tebar, dia tebar. Oke? Mereka semua sudah saling pandang-pandangan. Ini ditebar, ikannya lihat, plum. Ikan pasti tertawa kan. Wah, kalian itu mau bohongi kita, jangan terlalu jelas begini. Mau tangkap kita, jangan terlalu jelas. Mereka lari. Enggak, hari itu ikan-ikan menunggu ketika lihat jala. Mereka berkata, masuk, karena Tuhan yang suruh. Jadi hari itu siang hari, siang bolong, dilempar jala, ikan lihat, dan ikan semua lihat, ayo berlomba. Stupid blessing, isn't it? Mau tahu stupid blessing itu gimana? Harga toko Anda lebih mahal sebelah. Khusus merasa punya panggilan untuk selalu nguntit Anda. Kemana Anda buka, dia ke sana dan banting harga. Berani main rugi supaya Anda bangkrut dulu. Tapi aneh, customer Anda tidak berkurang. Lebih mahal, tapi Anda fair. Lebih mahalnya perlu, karena di sana memang mau main rugi. Memang berniat untuk menjatuhkan bisnismu. Tapi bisnis Anda tidak jatuh. Entah kenapa, semua ikan lihat barang mahal. Hihihi, aku mau yang mahal. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena Tuhan suruh. That's a stupid blessing, isn't it? Kadang-kadang saya sendiri berpikir, ketika saya suatu hari pernah sekali berkhotbah di satu tempat, saya kaget. Saya belum naik nih. Saya lihat kanan kiri, itu semuanya hamba-hamba Tuhan internasional. Itu semuanya banyak orang-orang yang pandai bicara. Orang-orang ini gak tentu pendeta, mungkin semuanya orator. Saya disuruh naik. Ketika saya mau naik, saya berkata, Tuhan, kok aku belum dapat giliran nih sampai aku? Bukan cuma pengalaman, bukan cuma credential, bukan juga bahkan usia aja aku gak dapat giliran. Tuhan bilang, Lord, saya bilang sama Tuhan ini, terus terang, panitianya stupid pilih aku. Kenapa aku yang dipilih untuk berbicara? Bukan orang lain yang seolah-olah lebih pandai. Tuhan bilang, memang begitulah cara Tuhan kadang-kadang. Makanya jangan pernah sok kepintar dengan Tuhan. When God does something, His works may seem stupid in our eyes. Memang kayaknya bodoh. Kenapa aku yang dipilih? Kenapa tokoku yang rame? Kenapa aku yang dipromosi? Tapi Tuhan berkata, ya gitulah. Aku memang pandai melakukan sesuatu, memilih yang bodoh. Untuk mempermalukan mereka yang merasa diri bisa. Detik di mana kau merasa bisa, mujizat meninggalkan kau juga. Miliki hati seperti anak kecil. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu stupid blessing. Saya pernah diberitahu sama satu orang. Entah gimana. Saya beritahu gak akan percaya lah. Gak apa-apa lah. Tapi saya beritahu aja, percaya gak percaya urusan Anda. Ada orang jual rumah. Ini beneran. Kita berdoa. Oke, tell me if this is stupid or not. Dan orang ini tidak ada urusan dengan gendam dan hipnotis. Tuhan bekerja selalu dalam terang, gak pakai gelap-gelapan membuat orang linglung lalu habis itu gak tahu apa yang terjadi. Tuhan mau habisin orang-orang Mesir pada waktu itu, dibuat mereka dengan sadar, dengan oleng rodanya mengikuti orang Israel di tanah kering, di tengah lautan, dan mereka gak bisa salib mereka, sampai mereka tenggelam sama-sama. Tuhan tidak pakai bius, Allah kita tidak pakai anestesi. Dia kerja itu langsung dan terus terang. Ini rumah mau dijual. Kita berdoa, orang ini butuh mujizat untuk keluar dari masalah finansial yang berat. Itu yang mau beli rumahnya menawar lebih tinggi. Gak ada penawar yang lain. Gak masuk akal. Banyak orang ini, mana bisa? Aku ya mau, percaya dulu. Dan ditawar dan ditanya kenapa? Saya tidak tahu, saya cuma ingin untuk membayar Anda lebih dan memberkati hidup Anda. Ini saya kadang-kadang, saya diceritain itu gak masuk akal. Jadi harga sudah ketemu di sana, oke. Dan pada hari hanya, dia yang menawar, aku mau tambahkan sekian. Saya kira, apakah Anda kenal dia? Apakah dia hamba Tuhan? Bukan. Bukan anak Tuhan malahan yang beli itu. Dan ini kejadian sungguhan, karena itu orang itu begitu berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas setelah itu.
Saya sampai dipelukin segala cipika-cipiki. Saya sampai menyesal kita berdoa bersama untuk mujizat itu. Bukan karena saya hebat, hanya karena hati yang percaya. Udah. Dan orang itu sampai sekarang tahu dia beli lebih tinggi, nggak tahu kenapa. Pokoknya dia kepingin aja. Dia bilang, aku suka aja sama kamu. Saya mau kasih lebih aja. Bukannya dia bos gede gimana. Ya kalau dia konglomerat seperti apa. Bukanlah. Meskipun dia juga nggak kekurangan. Tapi ada orang yang cukup gila. Cukup bodoh. Untuk mau bayar jauh lebih tinggi daripada harga yang ditentukan. Hanya karena dia senang aja. Stupid, right? Well, stupid to you. It happened to my brother. Bodoh bagi Anda. Tapi terjadi buat orang lain, bro. Kenapa tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita terlalu pintar. Karena terlalu pintar. Nggak bisa, harusnya begini, harusnya begitu. Hukum itu di tangan Allah. Ikan dia jala lari atau mendekat, itu urusan Allah. Makanya ada ayatnya berkata, hati raja pun di tangan Tuhan, suruh belok kanan kiri, didikte oleh siapa? Oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Maukah Anda menerima berkat ini? Mari berdiri sama-sama. Ya, setelah ini mari dagangan Anda dinaikkan setinggi-tinggi mungkin harganya. Sepi urusan sendiri ya. Jangan kita ngawur, maksudnya jangan diambil mentah-mentah begitu. Saya dan orang itu tidak pernah menyangka kok kejadian itu terjadi begitu. Nggak pernah menyangka, benar. Tapi izinkan Tuhan memiliki ruang untuk kejutan bagi setiap kita. Jangan tentukan dulu, Anda percaya saja. Ingat, ketika segala sesuatu menurun atau segala sesuatu menurun, itu adalah waktu persiapan. Yang kedua, Tuhan selalu memakai apa yang kita sudah miliki dulu. 5 roti 2 ikan atau kayu di tangan kita itu. Yang ketiga, masa lalu kita tidak mendikte masa depan. Apa yang terjadi malam hari tidak tentu terulang di pagi hari. Jangan seperti Petrus, prediksinya keluar dari trauma. Percayalah, Tuhan suruh tebarkan jala. Kalau Tuhan suruh 2, jangan tebarkan 1. Kalau Tuhan suruh 5, jangan tebarkan setengah. Totalitas dengan Tuhan Yesus. Nanti lihat, jalamu bukan cuma tidak koyak, banyak ikan yang kau tangkap. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Anda diberkati malam hari ini. Seperti kalau masuk ke pesawat atau di mana gitu, yang suruh masuk dulu adalah yang hamil atau ibu atau keluarga dengan anak kecil atau mereka yang sakit, ya kan? Dan sekarang di sini ada pintu kerajaan Tuhan juga. Saya ingin mendoakan untuk orang-orang yang sakit dulu, maju ke depan sini sekarang, bawa barangnya, ya. Yang sakit, yang hamil, dan yang bawa anak juga. Silakan, saya mau tumpangi tangan anak Anda, maju ke sini. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima puja tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima puja tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Nyanyikan dengan lembut, musik nyanyikan dengan lembut. Mari kita mulai berdoa. Ulurkan tanganmu ke depan.
Saya mau berdoa untuk saudara kita yang satu ini dulu. Beberapa waktu yang lalu saya berdoa buat beliau. Mulai ada kemajuan, seperti ada sebuah simptom seperti stroke, wajah tidak bisa digerakkan. Gak apa-apa ya, saya bilang begini, saya digerakkan untuk kita berdoa sama-sama. Mau terima kesembuhan total. Waktu ketemu sama saya baru minggu lalu kalau nggak salah, wajahnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Sekarang saya lihat sudah mulai lentur. Saya doa untuk kesembuhan secara sempurna. Makasih ya Tuhan Yesus. Mari ulurkan tangan kita, kita berdoa. Receive healing. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Seluruh muka ini, seluruh tubuh ini dikuasai oleh Roh Allah. Kuasai oleh Roh Allah. Yang sakit dulu, mana lagi? Angkat tangannya yang sakit tinggi-tinggi. Yang sakit. Receive healing in the name of Jesus. Yang lainnya jangan diangkat tangannya di depan. Yang sakit aja dulu, saya mau doain yang sakit dulu. Receive healing in the name of Jesus. Mulialah, terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil kondisi ini Tuhan, ambil kondisi ini Tuhan, ambil kondisi ini Tuhan, ambil kondisi ini Tuhan. Penyakit pergi di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, I speak healing in the name of Jesus. Tuhan sanggup untuk mengoyakkan jala karena berkat terlalu melimpah. Tuhan buat bukan cuma sembuh tapi jadi kesaksian. Your test will be your testimony. Ujianmu akan menjadi kesaksianmu dalam nama Yesus Kristus. Oh, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Haleluya. Mulialah, mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kaulah yang terima puja tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah. Mari kita semua ulurkan tangan dan terus berdoa. Bahkan ada orang yang tidak bisa melihat di sini. Yesus buka matanya, buka hari ini, buka malam ini dalam nama Yesus. Terima urapan dari Roh Kudus dalam nama Yesus. Kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Oh, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Saya mau juga Anda yang mempersiapkan diri. Setelah ini saya tergerak sekali untuk berdoa bagi pengusaha. Kalau Anda punya usaha sendiri, saya mau berdoa. Gak peduli Anda punya masalah atau enggak, I just wanna lay hand. Mau memberkati Anda sehingga apa yang Anda miliki dilimpahkan dan dimultiplikasikan oleh Tuhan Yesus. Siap-siap setelah ini pengusaha yang maju ke depan. Kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah mulai hari ini memberi pemberian. Roh takut tinggalkan tubuh ini di dalam nama Yesus. Roh takut tinggalkan tubuh ini sebab Kau layak dalam nama Yesus Kristus. Terima pujian, hamba-Mu sebab Kau layak.
damai sejahtera. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja di atas segala raja. Yesus ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku Sembuhkan akan sempurna dan memuji jangan dibantu untuk meninggalkan dia, tidak akan kembali lagi. baik di dalam suka dan duka. Yesus ku cinta, Yesus Haleluya. ku cintakan, Thank you Lord Jesus. ku tinggikan. Para pengusaha, angkat tanganmu di tempat, saya mau berdoa. Aku Thank you Lord Jesus. akan memuji-Mu baik di dalam Bapa dalam sorga, suka dan duka. hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kesempatan seperti ini tidak datang berkali-kali. Hamba tergerak, sangat-sangat tergerak di hati, berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di doa malam ini, untuk usaha mereka, untuk financial wellness mereka. Sebagai gembala ya Tuhan, hamba bertanggung jawab untuk berjaga atas jiwa mereka, termasuk atas kehidupan finansial mereka. Hamba berdoa secara rohani ya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang sifatnya berkat Tuhan selalu diberikan terlebih dahulu di dalam alam tidak kelihatan, baru yang kelihatan. Hamba mohon ya Tuhan Yesus, penjagaan-Mu atas mereka. Di dalam nama Yesus, atas bidang usaha di mana mereka investasikan hidup di sana, hamba berdoa supaya ada roh takut akan Allah terlebih dahulu. Dan Tuhan, berkat Tuhan menyusul. Di dalam nama Yesus Kristus, tambahkan, multiplikasikan ya Tuhan Yesus. Apa yang mereka pegang ya Tuhan Yesus, menjadi kekal karena mereka adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus supaya berkat dari Allah mengalir mulai hari ini. Tingkap-tingkap sorga terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jangan kasih hati serakah di dalam hati kami, tapi berikan kepada kami hati yang berserah. Kasih hati seperti itu kepada setiap orang dalam bidang usahanya. Hamba berdoa mulai hari ini, entah gimana, setelah acara program, setelah acara kebaktian ini selesai, hamba percaya mujizat demi mujizat mulai terjadi ya Tuhan Yesus. Hamba minta supaya jangan sampai hidup mereka koyak. Hamba minta ya Tuhan, Kau mempersiapkan mereka dengan matang. Beberapa di antara mereka sudah tidak punya waktu persiapan lagi. Setelah selesai berkata amin dari doa ini, aku tahu ya Tuhan Yesus, Engkau akan segera membuat berkat-berkat itu menyerbu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, untuk hati yang mulia terjaga,
Ketika harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Sebab pasti berkat Tuhan itu akan meningkat setelah ini. Hamba tergerak berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Tuhan, kirimkan koneksi ilahi. Buka pintu-pintu sorgawi bagi mereka. Tutup segala pintu-pintu neraka atas kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan, agar berkat yang melampaui kekuatan jala mereka itu terjadi, turun atas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, aku juga mematahkan segala trauma, segala roh yang membuat mereka mudah menyerah, hampir menyerah seperti Petrus. Orang yang putus asa, yang gampang sekali untuk negatif, aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku minta ya Tuhan Yesus, Engkau membangkitkan semangat mereka kembali ya Tuhan. Mulai hari ini toko mereka akan ramai oleh karena berkat Allah. Mulai hari ini dagangan mereka akan laku karena Tuhan menyertainya. Mulai hari ini ya Tuhan, customer lama akan kembali ya Tuhan, yang sudah direbut di dalam nama Yesus. Supplier juga Tuhan kirimkan, yang baru maupun yang lama kembali dalam nama Yesus Kristus. Belalang-belalang yang menggerogoti aku patahkan. Aku tengging, tidak boleh satu pun masuk dan memakan pundi-pundi mereka. Sebab mereka adalah milik Allah, milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan, Kau kirimkan berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Dan terutama kesehatan di tubuhnya, agar mereka bisa bekerja tanpa gangguan. Dan damai sejahtera kerukunan dalam rumah tangga. Hamba berdoa, jemaat kami well inside and well outside, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ini adalah hari di mana kami diurapi. Sekalipun kami tidak ditumpangi tangan satu persatu, tapi iman disebut atas kepala kami. Di sini ada atmosfer iman dan kekudusan. Kami terima berkat Allah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. God bless you. Bisa kembali ke tempat. Marilah angkat tangan kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak doa-doa. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang lebih baik lagi buat Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur-syukur Tuhan. Kami tahu ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami tahu kami ada di dalam tangan Tuhan yang memberikan rasa aman buat kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami untuk semakin mengenal-Mu. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang barusan kami dengar. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, maka apa yang seperti firman Tuhan katakan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat janji-Mu. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sebelum kita tinggal ke tempat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu. Dan kau akan melihat penyertaan Tuhan, perkenananmu ada dalam hidupmu. Dan kau akan melihat perkara-perkara yang indah, yang ajaib yang Tuhan sediakan dalam hidupmu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari katakan sama-sama amin. Selamat malam dan Tuhan berkati.